历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang dan kelompoknya sedang memasuki Akademi Dewa, didampingi Pangeran Mingyu. Dan Pangeran Mingyu sedang menjelaskan tentang 4 gajah pilar suci milik Akademi Dewa. Mendengar penjelasan itu, Qin Yang mengangguk perlahan, matanya berbinar. Kamu sekarang adalah putra mahkota. Setiap gerakanmu akan diperhatikan oleh seluruh kekaisaran Beiming. Jangan lagi bersikap ragu-ragu seperti dulu. Qin Yang tiba-tiba berbalik, menatap Mingyu, dan berkata, orang yang ingin mencapai hal besar harus memiliki hati yang teguh. Mengerti? Terima kasih atas nasihatnya, Tuan Qin. Mingyu menerima nasihat itu dengan rendah hati. Dia tahu dari mana dirinya berasal. Sejak hari di mana ayahnya mengangkatnya sebagai putra mahkota dan memberikan kekuasaan kepada keluarganya, itu adalah kehormatan besar. Tapi, setelah berpikir kembali, hanya satu orang yang bisa dia pikirkan, Qin Yang. Dia sadar bahwa meskipun dia tidak turun tangan hari ini, masalah ini tetap akan terselesaikan, namun mungkin hasilnya pasti akan berdarah. Liu Mu mungkin mengira bahwa dia ingin mencelakakannya, padahal sebenarnya, dialah yang menyelamatkannya dari tangan Qin Yang. Dia sudah melihat sendiri bagaimana Qin Yang tanpa ragu membunuh ketika harus membunuh. Saat ini, di lapangan bela diri Akademi Dewa, banyak orang sedang mengantri untuk menjalani seleksi. Qin Yang melangkah maju, mendekati salah satu pilar suci 4 gajah. Mingyu, dengan penuh hormat, berhenti 10 langkah di belakangnya. Ye Ziqing dan Qin Hai juga berhenti, tak ingin mengganggu Qin Yang. Sambil mengusap perlahan pilar suci dengan telapak tangannya, Qin Yang bergumam. Masa lalu yang begitu dikenang. Xia Yuanzi, Xiao Shizi, entah seberapa jauh kalian telah berkembang sekarang. Ming Yuan dan Lapis Lazuli, satu adalah pendiri Kekaisaran Beiming, satu lagi pendiri Akademi Dewa. Bagi dunia, mereka adalah pendekar legendaris. Namun, bagi Qin Yang, mereka hanya 2 anak nakal yang selalu dihajar tongkat King Yun setiap hari. Ayo pergi. Qin Yang kemudian berjalan menuju ruang seleksi. Akademi Dewa adalah satu-satunya akademi di Kekaisaran Beiming dan termasuk kekuatan paling kuat. Pendaftaran di luar gerbang hanyalah seleksi awal. Di sini, seleksi sesungguhnya dimulai. Setelah mencatat namanya, latar belakang keluarganya, serta menunjukkan kultivasinya yang telah mencapai level 3 alam laut roh, Qin Yang menjawab beberapa pertanyaan dan akhirnya menerima token murid. Ambil token ini. Mulai sekarang, kamu adalah murid luar Akademi Dewa. Identitasmu telah tercatat di dalamnya. Karena kamu sudah mencapai alam laut roh, kamu tidak cocok tinggal di asrama murid luar. Untuk sementara, semua murid baru akan tinggal di penginapan akademi. Kali ini, seleksi murid dalam akan segera dimulai. Kalian semua murid baru yang telah mencapai alam laut roh harus berpartisipasi. Pada saat itu, jika kamu mendapatkan hadiah, kamu dapat menukarnya dengan banyak hal yang berguna di akademi. Murid itu berbicara kata demi kata. Melihat Pangeran Ming Yuan di sebelah Qin Yang, bahkan jika murid itu berada di alam laut roh, dia merasa gugup dan wajahnya berkeringat. Ini adalah pangeran dari keluarga kerajaan Beiming, mengapa dia datang ke Akademi Dewa? Meskipun hubungan antara Akademi Dewa dan keluarga kerajaan Beiming baik-baik saja, tetapi mengapa pangeran ini ikut pergi ke Aula 3 Harta Karun? Mungkinkah karena Qin Yang, bocah yang di depannya ini? Di usianya yang ke-16, mencapai tingkat ketiga alam Linghai memang bakat yang luar biasa. Tetapi di Kekaisaran Beiming, ada banyak sekali orang jenius seperti itu. Mengapa sang pangeran hanya menyukainya? Lalu, Mingyu bertanya, di mana para murid baru akan tinggal sementara? Lapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Murid itu menangkupkan tangannya dan berkata, sekarang semuanya sudah diatur di kamar tamu akademi. Namun, Mingyu tiba-tiba bersuara. Aku tahu tempat itu. Satu kamar berisi 7 atau 8 orang, terlalu berisik. Carikan tempat lain untuk Tuan Qin. Ini, petugas akademi terkejut, ragu-ragu sejenak. Namun, Qin Yang hanya melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu. Aku hanya tinggal di sana beberapa hari.
Lagi pula, ujian masuk istana dalam 10 hari kan? Tidak masalah. Ming Yu ingin membantah, tetapi Qin Yang menambahkan. Ming Yuan, kamu pulang dulu. Oh ya, jangan lupa pesanku untuk ibumu. Jika ada masalah, datanglah padaku, jangan bertindak sendiri. Ming Yu terdiam. Qin Yang lalu tersenyum, kenapa? Kamu takut aku akan dibunuh? Bukankah ada aturan akademi yang melarang pembunuhan? Ming Yu akhirnya menyerah, baiklah. Tapi yang sebenarnya dia khawatirkan bukan Qin Yang yang dibunuh orang lain, melainkan Qin Yang yang membunuh orang lain jika sedang tidak senang. Di istana, jika bukan karena campur tangan kaisar, Raja Yu sudah mati di tangan Qin Yang sejak lama. Bahkan, saudara ketiganya, Ming Xuan, juga telah dibunuh Qin Yang, tetapi anehnya, sang kaisar seolah melupakan kejadian itu dan tak ada seorang pun yang berani membicarakannya. Kemarin, adiknya yang keenam, Ming Che, berani menyebut soal ini di depan kaisar, dan langsung dihukum kurungan selama sebulan. Ming Yu tidak mengerti mengapa ayahnya begitu menghormati Qin Yang. Tapi satu hal yang pasti, tanpa Qin Yang, dia tidak mungkin menjadi putra mahkota. Sebagai putra mahkota sekarang, dia sadar bahwa jika ingin mempertahankan posisinya, dia harus menjaga Qin Yang lebih dari siapapun. Bahkan lebih peduli daripada ayahnya. Komandan Du. Bawahan ada di sini. Ming Yu berbicara dengan tenang, perintahkan beberapa murid akademi untuk menjaga Qin Yang. Jika terjadi sesuatu, laporkan langsung padaku. Siap. Komandan Du Xiao tidak lagi memandang remeh Qin Yang. Dia tahu bahwa kedudukan Ming Yu sebagai putra mahkota tidak terlepas dari Qin Yang. Dan itu cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya Qin Yang. Tapi satu pertanyaan masih mengganggunya, bagaimana mungkin seorang pemuda 16 tahun dari keluarga Qin di kota Lingyun bisa memiliki pengaruh sebesar ini? Apa yang sebenarnya terjadi di istana hari itu? Raja Yu telah hilang kultivasinya oleh seorang pembunuh. Siapa yang akan percaya berita ini? Untuk mempercayainya, yang dapat menghapus orang kuat di alam roh, setidaknya harus merupakan eksistensi di atas 4 alam roh. Di seluruh kekaisaran Beiming, apa ada? Terlebih lagi, jika ada, kenapa Yang Mulia bisa aman dan sehat? Namun, bagaimanapun, masalah ini sudah berakhir. Jika tuanku menjadi pangeran, maka aku hanya perlu mematuhi perintahnya. Saat Ming Yu pergi, Ye Ziqing bertanya dengan heran. Kenapa kamu membimbingnya? Dalam keluarga kerajaan, pangeran tertua Ming Changlong memiliki banyak prestasi militer. Pangeran keempat Ming Qian terkenal bijaksana, dan pangeran kelima Ming You juga gagah perkasa. Dibanding mereka, Ming Yu tidak terlalu menonjol. Dia terlalu berhati-hati, terlalu penurut, dan dia tidak memiliki wibawa seorang kaisar. Mendengar ini, Qin Yang hanya tersenyum santai, berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya menuju tempat tinggalnya sambil berkata, siapa yang lahir dengan wibawa seorang kaisar? Yang terbaik dari semuanya adalah, hati anak itu baik. Jika tadi, di depan gerbang akademi, yang menjadi putra mahkota adalah pangeran lain, mereka pasti akan membunuh Liu Mu dan yang lainnya tanpa ragu-ragu bukan? Qin Yang tersenyum ringan, tapi Ming Yu, dia memilih menyelamatkan mereka. Itu yang membedakannya. Mendengar ini, Ye Ziqing terkejut. Baru sekarang dia mengerti, Ming Yu bukan mencelakai Liu Mu, tetapi menyelamatkannya. Dia juga memahami bahwa jika Ming Yu tidak datang tadi, Liu Mu dan ketiga orang lainnya benar-benar akan mati. Mengikuti Qin Yang selama beberapa hari ini, dia mulai memahami Qin Yang. Aturan yang disebut-sebut oleh orang lain, di matanya sama sekali bukan aturan. Siapapun yang memprovokasinya, akan dibunuh. Sederhana dan brutal. Di balik penampilannya yang tampak lembut, pemuda ini memang memiliki gaya bertindak yang seperti itu. Sepertinya di seluruh kekaisaran Beiming, tidak ada satupun orang yang bisa membuat Qin Yang merasa takut. Tadi, jika Ming Yu tidak datang, Liu Mu dan yang lainnya mungkin benar-benar sudah mati. Ye Ziqing menangkupkan tangannya dan berkata, Ziqing berhutang budi kepada Tuan Muda dan gagal melindungi Tuan Muda. Kamu terlalu memikirkan hal ini. Qin Yang berhenti, berbalik dan menatap Ye Ziqing, lalu dengan ringan meletakkan jarinya di dagu Ye Ziqing yang cantik. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, jangan berkecil hati. Kamu memiliki tubuh kaisar, dan di seluruh benua 9 neter, sangat sedikit yang memiliki tubuh kaisar. Di masa depan, kamu akan menjadi sosok terkenal seperti Kaisar Ming Yuan dan Lapis Lazuli.
Digoda seperti itu oleh Qin Yang, wajah Ye Ziking langsung memerah. Ngomong-ngomong, sekarang kamu adalah pelayanku, kapan kamu akan menghangatkan tempat tidurku? Bagaimana? Tanya Qin Yang dengan senyum di bibirnya. Begitu kata-kata itu keluar, jantung Ye Ziking berdegup kencang. Qin Yang baru berusia 16 tahun, dan dia sendiri baru 17 tahun. Membicarakan hal seperti ini sekarang, baginya. Haha. Melihat ekspresi Ye Ziking yang canggung, Qin Yang tertawa, berbalik, dan berjalan ke depan. Saat itu, 3 sosok muncul di luar gerbang sebuah halaman. Tempat ini adalah tempat tinggal para murid luar yang baru masuk ke Akademi Dewa selama beberapa hari terakhir. Murid-murid yang berada di tingkat alam 9 gerbang langsung ditempatkan di luar asrama. Namun, bagi murid yang telah melampaui tingkat alam 9 gerbang dan mencapai tingkat lautan roh, menjadi murid luar sebenarnya sudah tidak cocok. Tapi sekarang, karena ujian penerimaan murid dalam sedang berlangsung, Akademi akhirnya memutuskan untuk membiarkan para murid lama mengikuti ujian bersama para murid baru ini. Pada saat yang sama, ini juga sebagai bentuk evaluasi terhadap mereka. Bangunan nomor 67, kamar 67. Qin Yang mengikuti petunjuk pada tokennya dan langsung menuju keluar kamar. Saat mendorong pintu, seluruh ruangan tampak cukup bersih. Di dalam kamar, 2 sosok sedang sibuk. Kamu siapa? Salah satunya, mengenakan pakaian kasar dari linen, tampak sederhana dan jujur, seorang pemuda yang terlihat baik. Qin Yang. Qin Yang mengangguk. Halo, namaku Lu Xuan. Aku juga murid baru kali ini. Bisa berbagi asrama selama beberapa hari ini adalah suatu keberuntungan. Pemuda jujur itu tersenyum lebar. Sun Yu. Seorang pemuda lain, bertubuh lebih pendek, berkulit agak pucat, dan mengenakan mantel hitam, duduk di tempat tidurnya dan mengangguk sebagai bentuk salam. Asrama itu memiliki luas sekitar 50 hingga 100 meter persegi, dengan 8 tempat tidur yang diletakkan di sepanjang dinding. Tampilannya cukup rapi dan tidak terlalu sempit. Meskipun tinggal bersama dalam satu ruangan agak merepotkan, tapi karena hanya untuk sementara waktu, tidak ada yang mengeluh. Qin Yang dan Qin Hai memilih 2 tempat tidur yang bersebelahan dan mulai mengatur seperai. Semua perlengkapan ini telah disiapkan oleh Akademi Dewa. Sebagai akademi terbesar di Kekaisaran, Akademi Dewa memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Jadi hal seperti ini bukan masalah. Saat itu, Qin Hai membereskan tempat tidurnya sendiri, tetapi Qin Yang malah duduk dengan santai. Ye Ziking tentu tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini. Dia dengan hati-hati merapikan tempat tidur Qin Yang, seperti seorang istri muda yang telaten. Harus diakui, seseorang yang cantik, apapun yang mereka lakukan akan terlihat menyenangkan di mata orang lain. Lu Xuan tersenyum polos. Saat melihat Ye Ziking, dia sedikit terkejut, tetapi kemudian hanya tersenyum dan kembali mengurus urusannya sendiri. Sun Yu duduk di tempat tidurnya, sedikit terkejut, namun tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, suara pintu berderit terdengar. Di ambang pintu, muncul sosok seorang pemuda gemuk. Apakah ini tempatnya? Suara heran terdengar pada saat itu. Pemuda gemuk itu tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, membawa banyak hasil buruan di tubuhnya. Mengenakan pakaian berbahan kulit binatang spiritual, dia tampak seperti seorang pemburu muda yang keluar dari pedalaman pegunungan. Meskipun gemuk, dia tampak penuh energi. Halo, semuanya. Namaku Zhang Xiao Shuai, aku berasal dari desa gunung di Yuanshan, Kabupaten Beiyuan. Pemuda gemuk itu tidak terlihat canggung sama sekali. Dia tersenyum lebar, melepaskan hasil buruannya, dan berjabat tangan dengan Qin Yang serta yang lainnya. Astaga, ini luar biasa. Begitu melihat Ye Ziking, Zhang Xiao Shuai berseru, Akademi Dewa ini sangat pengertian. Mereka bahkan mengirim seseorang untuk membereskan kamar kita. Kakak cantik, bisa bantu rapikan tempat tidurku juga? Zhang Xiao Shuai tersenyum mesum. Pergi sana. Ye Ziking langsung mengerutkan kening dan membentaknya. Haha. Xiao Shuai, ini adalah saudara Qin Yang. Lu Xuan melirik Qin Yang, tidak tahu bagaimana harus memperkenalkan Ye Ziking. Pengikut. Ye Ziking berbicara dengan tenang, mengabaikan si pemuda gemuk. Mendengar ini, Zhang Xiao Shuai menatap Qin Yang dengan mata berbinar. Saudara, luar biasa.
Zhang Xiaoshuai tertawa, mengambil hasil buruannya, lalu berkata, "Aku adalah Zhang Xiaoshuai, pemburu terbaik di desaku dan juga juru masak terbaik. Malam ini, mari kita cari tempat, dan aku akan memasak untuk kalian semua. Aku jamin rasanya tak akan terlupakan." Mendengar ini, Lu Xuan tertawa, "Oke. Saudara Qin, bagaimana menurutmu?" Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.